median nerve-nya. Median nerve-nya ini akan mengirimkan sinyal ya bahwa di bagian ini akan mengalami kesakitan gitu. Gitu ya, kira-kira begitu. Nah, ini terjadi pada jenis pekerjaan apa? Banyak terjadi pada jenis pekerjaan yang mengandalkan bagian dari karpal di sini. Bagian dari sini. Ya, bukan karpal ligamennya gitu ya. Apa contohnya? Misalnya adalah mengetik pada laptop atau mesin ketik yang jadul gitu ya. Di bagian keyboardnya itu cenderung bentuknya itu kotak gitu ya, sehingga ketika kita mengetik tanpa kita sadari tangan kita bertumpu di bagian sudut itu ya, padahal bagian sudut itu bentuknya itu ya cukup mengganggu ketika kita mengetik gitu ya, karena itu seolah nabrak yang namanya karpal ligamen kita. Kira-kira demikian. Ya, atau aktivitas lain misalnya adalah menggunakan handle yang ditarik gitu ya, untuk melakukan. Nah, saya gini, ada pekerja tugasnya adalah mendorong troli gitulah ya, mendorong trolinya berat manual, maka tangannya itu akan bersentuhan dengan troli tersebut. Nah, maka itu akan memungkinkan si karpalnya ini tuh akan terjepit ya, akan menghimpit median nerve-nya, sehingga median nerve-nya ini akan mengirimkan sinyal kesakitan gitu ya pada bagian ini jari kita. Kira-kira begitu. Dan nanti ada namanya cubital tunnel syndrome. Cubital tunnel syndrome itu nanti ada bagian yang di bagian di sini, bagian atas. Mirip seperti karpal, tetapi dia lokasinya ada di bagian cubital. Nanti ada namanya Raynaud syndrome atau white finger ya, tangan kita, jari-jari kita mengalami kesulitan untuk digerakkan, misalnya pada bekerja kayak Gojek gitu ya atau Grab gitu ya, maka dia aktivitas sehari-hari jam-jam dia itu harus memegang stang motor gitu kan, maka nanti ketika dia melakukan pekerjaan yang harus tangannya itu harus memegang ke handle dalam waktu yang lama gitu ya, sehingga nanti dia mengalami yang white finger ini gitu ya, bagian-bagian tangan tadi itu lebih aktif jam-jam sehari dan lain sebagainya. Nanti ada tendinovitis gitu ya, yang berkaitan dengan tendon gitu ya, tendinitis berkaitan dengan tendon. Ada juga trigger finger dan lain sebagainya gitu ya. Nah, nanti Anda bisa lihat ya, ini saya berikan tugas saja supaya bawa mahasiswa bisa juga untuk mengeksplor gitu ya, apa sih yang kasus-kasus yang dijumpai pada rumah sakit yang berhubungan dengan bagian dari seperti ini ya. Nanti ini akan saya upload di dalam Classroom, nanti bisa dilakukan berkelompok gitu ya, tugasnya 3 orang nanti untuk mencari resume kira-kira penyakit ini kayak apa sih bentuknya, tendinitis itu kayak apa, cirinya kayak apa, trigger finger itu cirinya kayak apa, kok ada white finger, ada trigger finger, bedanya apa, ada ganglionsis ya. Kemudian kasih ilustrasi pada lingkungan pekerjaan itu hal-hal terjadi hal-hal penyakit musculoskeletal disorder ini gitu ya, terjadi pada ciri-ciri pekerjaan yang seperti apa gitu ya. Kira-kira demikian. Nanti saya harapkan ini bisa jadi bahan diskusi dalam kelompok, nanti bisa dikumpulkan di Classroom begitu ya, untuk nanti bisa mengetahui kira-kira penyakit-penyakit ini terjadinya karena sebab apa, pada bagian yang mana, bagaimana terjadinya, dan kira-kira bagaimana solusi yang bisa diberikan gitu ya. Oke. Ya, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari Bapak terkait materi yang sudah saya sampaikan ini. Barusan izin bertanya. Silakan, Pak. Siap, Kapten Brian, izin bertanya, Pak. Ya, Pak, silakan. Untuk mengenai pembelajaran materi ini, mengenai bentuk bagian-bagian tubuh dan juga mungkin permasalahan-permasalahan yang ada pada aplikasi pekerjaan, apakah pada implementasinya di
perusahaan-perusahaan itu ada bagian dari perusahaan sendiri yang memperhatikan hal-hal seperti ini kepada para pekerjanya, Pak. Supervisor seperti itu, Pak. Karena hal ini kan sangat kritis bagi pekerja. Kalau hal ini diperhatikan juga sebagai kesejahteraan pekerja dan perawatan pekerja itu sendiri. Apakah ada, Pak, implementasinya? Ada, Pak. Jadi di dalam perusahaan itu nanti akan ada bagian departemen atau divisi yang namanya itu divisi K3, keselamatan dan kesehatan kerja, yang tugasnya itu adalah mengkampanyekan. Misalnya pekerjaan ini berpotensi mengalami MSD seperti ini, lalu memberikan rekomendasi apa yang harus mereka lakukan. Apakah nanti rekomendasinya itu harus merubah alat bantu kerja, apakah rekomendasinya itu berupa SOP untuk mereka melakukan relaksasi otot dan rangkanya, begitu ya, atau yang lainnya itu ada bagian atau divisi K3 dalam perusahaan. Nah, ada juga di tempat lain itu yang melengkapi tidak hanya bagian K3, tapi juga dilengkapi dengan dokter yang khusus menangani penyakit akibat kerja atau disingkat sebagai PAK. Nah, dokter itu harus memiliki license sebagai dokter pelaksana Hiperkes, Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja. Itu ada lisensinya, Pak. Ada sertifikasinya. Ya, yang bisa mendapatkan sertifikasi itu hanya dokter. Kalau non dokter nggak boleh. Ya, nanti ada perawat Hiperkes itu juga ada sertifikasinya. Jadi ketika nanti kalau yang tadi bagian K3 itu kan melakukan kampanye gitu ya kan, promosi supaya ini tidak membahayakan, tidak terjadi, maka dia tugasnya adalah mengkampanyekan. Nanti kalau ternyata ada yang kejadian, ya kecolongan lah istilahnya, gitu ya, maka nanti ini sudah ranahnya untuk tindakan kuratif dan rehabilitatif. Siapa yang bisa melakukan itu? Adalah dokter yang bertugas di sana dan dia harus punya license sebagai dokter Hiperkes. Jadi dokter itu bukan dokter yang biasa kita konsultasi kalau ke rumah sakit atau ke puskesmas, bukan, tapi adalah dokter dengan sertifikasi Hiperkes, Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja. Karena nanti dia akan tahu, misalnya kalau perusahaan saya itu basis perusahaannya adalah manufacturing semen gitu ya, maka produksi semen ini kesehatan kerjanya akan sangat mungkin terganggu. Itu apa? Oh, mungkin paparan bahayanya di sana itu banyak karena debu semen berterbangan. Berarti nanti dia harus paham tentang bagaimana mengelola karyawan yang mengalami problematika paru-paru ketika mereka bekerja di lingkungan yang sangat berdebu tadi. Kira-kira begitu. Itu nanti kompetensinya adalah dokter dengan sertifikasi Hiperkes dan juga perawat yang dengan sertifikasi Hiperkes. Jadi nanti dia teliti itu yang dia obatin itu adalah lebih kepada penyakit-penyakit yang akibat kerja, Pak. Ya, dia juga bisa menangani, misalnya kalau di dalam perusahaan itu kan ada dokter perusahaan itu kan juga menangani layanan medis ya buat karyawannya ya, atau mungkin juga anggota keluarga karyawan kan gitu kan. Ya misalnya ada anak misalnya sakit panas, demam ya, misalnya ada gejala cacar misalnya, dibawa ke dokter, dokternya juga nanganin juga kan bisa. Tetapi untuk menangani yang musculoskeletal disorder akibat penyakit akibat kerja, maka dokter ini harus punya license Hiperkes. Karena nanti di sana itu dia akan belajar. Ya tadi, resiko perusahaan ini apa aja sih, kayak manufaktur semen gitu ya, resikonya apa aja? Oh, paparan debu, jadi potensi nanti ISPA. Nanti misalnya dari manufacturing kayak Toyota gitu ya, misalnya adalah pekerja itu banyak sekali yang berpostur karena harus merakit dalam posisi yang tidak nyaman, maka nanti dia akan banyak sekali ini bersinggungan dengan ini misalnya penyakit ya, encok lah apalah gitu ya, yang kira-kira penanganannya itu gimana. Jadi dengan dia tahu Hiperkes, nanti dia tuh bisa memberikan rekomendasi tentang ya kira-kira bagaimana ya supaya ISPA itu nggak terjadi. Karena dia menemukan banyak sekali problematika ISPA pada karyawan perusahaan semen gitu ya. Kira-kira gimana rekomendasinya, nanti dia akan memberikan. Jadi dia tidak hanya sekedar mengobati pasien yang karyawan yang sakit, tapi juga mengobati karena adanya pasien yang sakit akibat pekerjaan, terpapar pekerjaan. Ya, kira-kira begitu. Jadi, Pak, yang bertugas untuk meneliti dan mensurvei itu dokternya, Pak? Bukan, kalau K3 tadi kan hanya kampanye aja. K3 mengkampanyekan. Ya. Dokter nanti akan melakukan tindakan rehabilitatif dan kuratif. Oh,
Jadi tidak ada pihak sendiri yang mungkin meneliti atau mensurvei. Oh, nanti kalau yang itu nanti biasanya mereka bekerja sama antara dokter sama ini, dokter hiperkesnya sama K3. Oh iya. Ya, jadi nanti mereka itu biasanya dalam perusahaan itu namanya adalah tergabung dalam P2K3, Pak. Panitia Pembina K3 perusahaan. Ya, isinya nanti adalah orang-orang K3 dan juga dokter hiperkes itu. Siapa? Itu ada undang-undangnya, Pak. Ada undang-undangnya itu. Ada undang-undang dari pemerintah itu ada. Peraturan juga ada tentang wajib untuk perusahaan itu membuat P2K3, panitia pembina K3. Ya, dan termasuk license-nya yang tadi dokter hiperkes itu yang keluar adalah kementerian. Siapa? Kira-kira demikian, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi bukan sembarang dokter. Siap. Ya, dokter yang nangani ini, tapi nanti dia disekolahkan lagi untuk sertifikasi hiperkes tadi. Ada lagi mungkin pertanyaan? Belum mungkin masih ada lagi ya pertanyaan. Silakan, Pak. Menlanjuti dari pertanyaan Kapten Dian tadi untuk apa namanya masalah dokter yang menangani apa itu ketika ada permasalahan penyakit yang didatangkan dari kerja, itu kan tidak semuanya perusahaan standar SNI. Misalkan ada beberapa perusahaan besar mungkin sudah masuk dalam penanganan seperti ini ya, atau kesiapsiagaan yang masuk dalam safety kerjanya, atau mungkin selamat kerjanya sudah disiapkan demikian rupa. Nah, sedangkan di masyarakat Indonesia sendiri kebanyakan dan berusaha untuk melakukan kegiatan seperti itu, dan banyak untuk perusahaan yang mungkin sifatnya menengah ke bawah itu mungkin jauh dari konsep seperti itu. Nah, apakah untuk konsep yang dimaksud tadi, yaitu kan hanya untuk perusahaan besar yang sifatnya mungkin sudah standar nasional. Nah, sedangkan untuk yang di bawah bagaimana? Mohon ditanggapi, Bapak. Ini, Pak, ya. Perlu kita pahami bahwa ketentuan untuk tadi P2K3 dan hidrotripgas itu ada di peraturan pemerintah. Salah satu peraturan undang-undang yang menaungi itu dan peraturan pemerintah adalah Undang-Undang 1 tahun 70 tentang K3 dan peraturan pemerintah 50 tahun 2012. Itu mewajibkan bahwa perusahaan dengan jumlah pekerja 100 orang ya, atau ya perusahaan yang tidak mempekerjakan 100 orang tetapi memiliki peta resiko yang tinggi, maka wajib bagi dia menerapkan SMK 3. Ketika dia wajib menerapkan SMK 3, maka dia wajib membentuk P2K3. Ya. Nah, di Indonesia ini yang jadi persoalan adalah banyak perusahaan yang melanggar. Ya. Lalu biasanya gimana? Ada pembinaan, Pak. Dari Disnaker itu ada pembinaan bahwa yang belum punya harus membentuk. Ya, satu itu. Kemudian yang kedua, kalau dia tidak segera membentuk dan ketika nanti ada temuan, ada kecelakaan, ada penyakit akibat kerja, laporan yang sangat menonjol begitu ya. Misalnya MSD, kemudian MSD terjadi pada sekian ratus orang ya. Jadi catatan kan? Ya, dan ini akan bisa masuk ke pengadilan, Pak. Ya. Kami juga banyak berkoordinasi dengan teman-teman pengawas K3 di Disnaker ya, baik provinsi maupun pemerintah gitu ya, RI gitu ya. Banyak sekali kasus-kasus ini yang dibawa sampai ke pengadilan, Pak. Karena ada kecelakaan, ada MSD nggak tertangani, nggak berlipat-lipat gitu ya, problemnya itu masuk ke pengadilan. Ya. Itu problemnya ya. Ya, kalau misalnya sama sekali nggak ada begitu ya, sama sekali peraturan itu nggak mau diikutin begitu kan, kemudian macam-macam gitu ya, mungkin katakanlah perusahaan itu tidak sampai 100 dan juga perusahaan bukan perusahaannya resiko tinggi gitu ya, mungkin ya perusahaan yang kayak catering lah misalnya gitu ya, catering yang agak gede gitu ya, tapi jumlahnya nggak sampai 100, maka biasanya ini hal-hal kayak gini ini ya itu akan diberikan BPJS Ketenagakerjaan.
Dan itu nanti akan terrecord di sana sebagai salah satu penyakit akibat kerja. Nanti kan dia akan masuk, ini katakanlah butuh penanganan medis gitu ya. Karena kayak gini nih Pak, tindakannya untuk perbaikan ini sampai ke operasi Pak. Ya, sampai ke operasi ya. Operasi carpal tunnel syndrome itu tindakannya adalah operasi medis itu ya. Nah itu nanti akan tercover sama BPJS Ketenagakerjaan, nanti ditangani di sana. Kalau misalnya dia tidak punya P2K3, dia nggak punya dokter, nah kira-kira nanti larinya itu ke arah sana Pak. Ya, kira-kira demikian Pak. Mungkin Bapak menindaklanjuti tadi. Kami pengalaman kami ketika kemarin kami mengambil kapal itu di jalan PT Dalam Negeri di Banten, itu memang ada bahkan seperti P3K lah, ketika ada penanganan ada kecelakaan, penanganan awal. Cuma di situ kami lihat tidak ada dokter, tidak ada perawat, hanya kantor P3 dan standby orang yang hanya sedikit tahu tentang kesehatan. Sedangkan padahal itu sebuah galangan kapal yang mempekerjakan ratusan orang, kemudian resikonya juga sangat besar, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Betul, Pak. Nah, kondisi kayak gitu itu ya di dalam peraturan pemerintah 50/2012 itu nanti ada kategori, Pak. Perusahaan itu mungkin katakanlah perusahaan itu masih baru, maka dia bisa mengikuti ini ya compliance terhadap entry level awal ya, tingkat awal, perusahaan tingkat awal. Nanti ada tingkat menengah, ada tingkat lanjutan. Namanya begitu, tingkat awal, menengah, tingkat lanjutan. Nah, kalau nanti sampai diberi waktu tertentu gitu ya, dia nggak bisa memenuhi itu standarnya karena dia mungkin kategorinya adalah perusahaan yang harusnya jadi tingkat lanjutan gitu ya. Ternyata dia nggak, maka itu ada sanksi pidananya, sanksi hukumnya. Dalam undang-undang itu ada. Ya, cuman memang mungkin di sana belum ketahuan. Kira-kira demikian ya. Nah, ini adalah persoalan juga yang terkait dengan compliance di kita. Cukup banyak hal-hal yang kita perlu ini ya, kita perlu penuhi ya dari si compliance itu. Oke, mungkin kalau nggak ada lagi saya akhiri dulu ya. Jam kita sudah habis. Nanti insya Allah akan saya upload. Nanti akan saya berikan bahan diskusi juga untuk dilakukan resume begitu ya terhadap MSDS ini. Saya akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.